Pondok pesantren Multazam di Kota Semarang, Jawa Tengah berinovasi di tengah pandemi COVID-19. Meski hampir seluruh santrinya telah dipulangkan ke rumah masing-masing, namun kegiatan belajar dan dakwah tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan sistem online. Pengajian di Pondok Pesantren Multazam Pudak Payung Kota Semarang ini sekilas terlihat sepi. Hanya terdapat 5 santri yang kusuk menyimak materi pengajian dari pengasuh. Mereka pun menerapkan physical distancing dengan menjaga jarak duduk. Sejak ditetapkannya masa pandemi COVID-19, sekira 220 santri telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Mereka pulang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, sebab biasanya saat Ramadan masih mengikuti berbagai pembelajaran kitab kuning di pesantren. Untuk itu, pihak pondok pesantren berinovasi agar berbagai kegiatan pembelajaran yang belum selesai bisa tetap berjalan. Memanfaatkan ponsel pintar, dipilihlah pembelajaran daring atau online. Mereka menyiarkan secara langsung materi pembelajaran melalui siaran langsung Instagram sehingga bisa diikuti oleh santri. Bukan hanya santri, beberapa materi dakwah online tersebut juga bisa diikuti oleh masyarakat umum. Inspirasinya, inisiatifnya ya setelah terjadi COVID ini. Kita nggak pernah terbayang ya bahwa pondok itu masih bisa berjalan dengan cara daring. Tetapi ya harapan kita ini jangan lama-lama ya, anak-anak santri biar cepat kembali ke pesantren, pastinya lebih kumpul, tempaan-tempaannya lebih langsung lah. Memang kalau pesantren itu pendidikannya kan pendidikan karakter, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, itu aplikatifnya lebih mudah di pesantren daripada di rumah. Selain untuk mengupas kitab kuning, pembelajaran daring juga dilakukan untuk pembelajaran pendidikan formal. Sebab santri di pondok pesantren ini juga menempuh pendidikan SMP dan SMA. Dalam setiap kegiatan dakwah online selalu diakhiri dengan doa agar pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dan kegiatan di pondok pesantren dapat kembali normal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Di Kabupaten Tuban terdapat sebuah bangunan masjid unik karena hanya memiliki satu tiang. Konon pendirian tiang masjid setinggi 27 meter ini dilakukan tanpa bantuan alat berat. Sepintas tidak ada yang aneh dari Masjid An-Nur Nurul Miftahu Sofyan yang berdiri di pesantren Wali Songo, Desa Lajulor, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Namun jika kita memasuki masjid, keunikan bangunan langsung tampak. Ya, masjid ini unik karena bertumpu hanya pada satu tiang kayu jati besar dengan tinggi 27 meter dan diameter 85 cm. Pada atap masjid juga tidak menggunakan kubah pada umumnya, namun dihiasi dengan akar pohon jati. Menurut pengasuh pesantren Wali 9, proses pendirian tiang masjid hanya ditarik dengan bambu dan tanpa bantuan alat berat. Yang didirikan oleh beliau, Kiai Haji Nur Nasrul, memakai bolah. Bolah di situ bermakna disebut Gusti Allah. Karena bukan berarti karena seperti yang disampaikan oleh beliau, bukan karomah saya, tapi tiangnya yang ingin berdiri sendiri. Hingga kini masjid yang didirikan pada tahun 1994 ini masih digunakan para santri dan warga untuk tempat ibadah dan sarana dakwah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kampung Arab tidak hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Di Palembang, Sumatera Selatan ada juga Kampung Arab yang disebut Al-Munawar. Kampung ini terkenal dengan bangunan-bangunan rumah yang berusia ratusan tahun. Siapa sangka, gang kecil Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan ini adalah jalan masuk menuju sebuah kampung Arab. Ya, kampung Arab di kota Pempek ini bernama Al-Munawar. Nama Al-Munawar berasal dari nama seorang pemimpin Arab saat masa penjajahan Belanda, yaitu Ahmad Al-Munawar. Daya tarik utama kampung ini adalah bangunan-bangunan rumah yang berusia ratusan tahun dan masih berdiri kokoh.
Konon, bangunan-bangunan ini tahan lama karena dibangun menggunakan kayu dan batu dari Eropa. Ya, seperti apa yang telah disampaikan Pak Gubernur, untuk pengembangan destinasi wisata Kampung Arab, kita tentunya harus lebih dulu melakukan konsolidasi dengan masyarakat yang ada di Kampung Arab, karena kita harus bisa mengangkat, artinya tidak bisa meninggalkan muatan lokal yang ada, karena tradisi dari masyarakat di Kampung Arab sini kan mereka tetap memegang teguh tradisi itu, dan ini justru tradisi ini menjadi sebuah kekuatan untuk menjadikan destinasi yang menarik apabila mereka datang ke Kampung Arab. Bangunan-bangunan tua di kampung ini tentu menarik minat wisatawan yang ingin sekedar menikmati suasana ataupun mengabadikan gambar. Bagusnya ya rumahnya ini unik, terus kayak zaman dulu gitu kan. Jadi kita bisa mengingat ya sejarah-sejarah yang ada di sini kayak gitu. Mas sendiri tahunya dari mana infonya? Infonya dari internet sih saya. Bukan hanya usianya yang sudah tua, 8 dari 25 bangunan bersejarah di kampung ini bahkan termasuk dalam cagar budaya. Tak heran, pesonanya seakan membawa kita mundur ratusan tahun ke belakang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.